sangat dalam. Kalau kita tidak penuh oleh Roh Allah, memang sangat sulit mengertinya Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah saran saya, bukti daripada kebenaran Alkitab tidak hanya tertulis, tapi nyata di dalam kehidupan umat Kristen. Umat Kristen sekarang ini walaupun masih banyak yang tercemar, saya harus katakan, tapi banyak yang masih baik, benar di hadapan Tuhan. Oleh karena mereka benar dan taat, sesuai dengan kehendak kitab suci Tuhan, taat sehingga mereka memperoleh karunia. Karunia-karunia banyak pada orang-orang yang Kristen yang taat. Bahkan jawatan itu ada di orang Kristen sekarang ini menurut penelitian Bu. Ada nabi, ada rasul, ada di Alkitab. Dan Alkitab memang mengatakan harus ada itu. Itulah artinya Tuhan kita masih hidup. Roh Kudus masih ada. Jadi kalau misalnya Al-Quran tidak mengatakan tidak ada nabi, ya coba review lagi. Saya harus katakan review lagi. Karena apa? Tuhan itu adalah roh. Dia berfirman melalui nabi dan rasulnya. Apakah Tuhan kita mati tidak berfirman lagi sekarang? Ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Saya ini orang bernubuat. Mendapat rahasia Tuhan melalui mimpi, penglihatan, firman rema, mujizat. Ini yang saya tuliskan ini. Rahasia gempa banjir itu di sini Pak. Itu menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim raja. Ini kenyataan. Ada di Alkitab. Bahkan katanya tadi di Al-Quran ada. Belum saya baca memang. Ya puji Tuhan ada titik temunya. Nah, jadi di sini kita mari pencerahan. Satu poin lagi yang harus saya sampaikan. Dari berbagai pertanyaan tadi. Ya. Ada keunggulan daripada pengikut Kristen daripada saudara kita Islam. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita ini. Roh itu adalah Roh Allah sendiri. Berkuasa dan dahsyat. Itu saudara sebab itu. Tapi kuncinya itu ketika kita percaya kepada Isa Al-Masih. Karena mengkuduskan kita. Karena kita ini sudah berdosa. Hanya Yesus telah datang mensucikan kita. Sehingga kita bisa seperti gambar Allah. Sifatnya Allah. Benar saudara-saudara. Saya menjadi saksi di sekarang ini. Kuasa dukun itu nggak pernah mampan kepada saya. Itu saudara-saudara. Bahkan saya menghancurkan kuasa iblis bisa. Oh bayangkan itu. Oh saya saksi itu. Banyak pengalaman saya. Nanti suatu saksi saya saksikan suatu saat. Habis ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jangan sampai ada kuasa-kuasa iblis di sini, pasti akan lenyap. Baik, untuk yang ketiga 5 menit kepada beliau Pak Insan Mokoginta dipersilakan. Tolong jangan pulang dulu. Ya, baiklah. Mana-mana? Mic itu lebih bagus barangkali. Tes, ya. Ya. Tadi kita sudah mendengar bahwa kata Pak Luga Tambunan, mana ada dalilnya Yesus mengatakan dia Tuhan, Nabi. Ternyata ini semua empat Injil kan? Ini kata siapa ini? Kata siapa semua ini? Kata Yesus kan? Ini ucapan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu seorang nabi. Jadi apa yang saya kutip ke sini itu copy paste, tidak ditambah, tidak dikurangin. Katanya saya menafsirkan sendiri. Ini kan saya ambil dari Alkitab, tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang mengatakan Yesus sendiri bahwa dia itu hanya seorang nabi. Dan nabi itu pasti kan bukan Tuhan. Ayat harus ditafsir dengan ayat, tidak bisa. Jadi harus ada ayat penafsiran lagi. Makanya saya katakan Rasul Yohanes menafsirkan anak Allah itu raja segala raja. Jadi harus ada penafsiran ayat dengan ayat. Tidak bisa kan seperti itu. Saya. Jangan diambil lah waktu saya. Ya. Jadi Yesus itu manusia dia nabi bukan Tuhan. Bahkan ada di sini ia bukan manusia. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Jadi Yesus itu nggak mungkin Allah. Allah aja nggak bisa jadi manusia, bukan manusia apalagi Yesus. Nah, baik, saya akan melanjutkan ini. Komentar para tokoh Kristen dan Katolik tentang ketuhanan Yesus. Nah, saya punya buku. Ini ditulis oleh seorang Kristen, namanya Franz Donald. Dia Kristen Tauhid namanya. Tidak percaya Yesus Tuhan lagi. Ya, nah, dalam buku ini saya kutip. Ya, kita lihat. Komentar dan berani para tokoh Alkitab dalam seminar diskusi intelektual keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitab. Nah,
kita lihat pertanyaannya, mana yang benar? Yesus Kristus itu anak Allah atau Allah anak atau keduanya atau lainnya? Nah, pendeta Dri ini Brotosudarmo, dia mengatakan Yesus adalah, dikatakan Yesus adalah anak Allah, bukan Allah anak. Nah, ini saya tegaskan, di dalam Yesus kita dapat mengenal Allah. Kemudian kita lihat Profesor Banawi Ratman. Saya tidak mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah. Dan dogma Yesus sebagai Allah adalah hasil rumusan Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Konsili Nicea inilah yang menjadikan Yesus sebagai anak Allah. Beliau menegaskan pula bahwa konsili itu tidak alkitabiah. Nah, kesalahannya katanya dogma teologi dianggap bisa memberikan kesimpulan tentang Trinitas yang terjangkau, padahal tidak. Saya tidak setuju dengan bahasa dogma. Saya lebih suka memilih yang sederhana, yaitu bahasa Alkitab. Yesus bukan Allah, tapi Yesus jalan menuju Allah. Beliau menegaskan pula bahwa memang saat ini jemaat-jemaat sudah punya tradisi bahwa Yesus adalah Allah. Gereja sangat sulit mengubah teks liturgis yang bernada dogmatis. Ungkapnya, beliau mengungkapkan, andai kata gereja-gereja berani sepakat untuk merombak dogma liturgis, maksudnya tentang Trinitas, ya silakan. Nah, ya kan? Nah, kemudian ini Hortensius, ya. Dia sarjana sekolah tinggi filsafat. Dalam acara tersebut beliau katakan apa? Yesus itu tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Yang juga dikatakan Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Jadi beliau yang sangat paham bahasa Ibrani dan Yunani menegaskan pula, harus ditegaskan bahwa dalam perjanjian baru tidak pernah ada rumusan Yesus adalah Allah. Nah, dengan sangat berani dan tajam beliau sampaikan pendapatnya yang sangat mengagetkan para hadirin yang mendengarnya. Kata beliau, saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya beliau katakan, Yesus itu jalan menuju Allah. Rumusan 100% Allah, 100% manusia itu hasil konsili Kalkedon, bukan kitab suci. Dalam Alkitab, Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Menurut Romo Tom Yakob dari Katolik ini. Ya, kalimat Yohanes pasal 1 ayat 1 seperti yang dikutip Ibu tadi juga, firman itu adalah Allah. Beliau tegaskan, Yohanes justru menekankan bahwa firman tidak sama dengan Allah, tapi bersama-sama dengan Allah. Nah, satu lagi terakhir, yang paling menarik, salah satu pertanyaan jamaah kepada pastor. Bagaimana pengalaman Anda selama menjadi pengikut Yesus? Romo menjawab, itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dulu sebelum tahun 1974, kehidupan saya tidaklah baik. Dan saat itu sebelum tahun 74, saya yakin Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi setelah tahun 74 sampai sekarang, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus, tapi saya berdoa kepada Allahnya Yesus dengan dorongan Roh Kudus. Nah, saya lebih Kristiani sejak saya percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya ketika saya percaya Yesus itu adalah Allah. Sedikit ya, sedikit ya. Dan nah, ini terakhir sekali lagi, siapakah dari pertanyaan yang diajukan kepada pembicara, siapakah Yesus menurut Alkitab? Apakah dia Allah sejati atau bukan? Nah, 3 dari 4 narasumber Kristen itu mengatakan Yesus itu bukan Allah sejati. Allah adalah Bapa dan Yesus itu utusan Allah. Berarti Nabi kan? Yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju kepada Allah. Nah, rumusan Konsili Nicea tahun 35 mengatakan, ya, dogma Trinitas sudah waktunya ditinjau kembali atau dirombak atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Gitu. Sedikit ya. Itu pendapat para pakar. Baik. Bukan 12 rasul. Nah, Anda mau hidup menurut kata pakar atau 12 rasul? Karena pakar-pakar ini nggak ada kuasa, nggak ada tanda-tanda mujizat. Baik, terima kasih. Nah, jadi kalau mau ikut percaya sama orang pemimpin, ikutilah para penginjil-penginjil dunia yang telah melakukan dan kesaksian mereka. Bukan kata ini, mereka ini juga kita nggak tahu siapa, yang kita percaya aja, jangan-jangan mereka udah di neraka lagi. Terima kasih Pak Luka. Nanti ada waktunya dalam debat yang ketiga, Pak. Silakan yang terakhir kepada Ustaz Samsul Arifin Nababan. Waktu kita berikan 5 menit. Tolong diingat, bicara yang padat, rinci, dan jelas, singkat. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu, sudah kupas tuntas semua
jawaban-jawaban dari pembicara. Saya hanya ingin tegaskan kembali bahwa Pak Tambunan maupun Pak Tampu Bolon lebih banyak berbicara dalam dialog ini dengan mengembalikan kepada dogma saja. Semestinya kita dialog begini harus dialog konsep. Jadi kita semua kembali mengacu kepada nas. Dan kita semuanya pakai copy paste. Tapi Bapak berdua tadi selalu mengembalikan kepada dogma. Jadi atas bimbingan Roh Kudus. Dan tanpa diperinci apa itu Roh Kudus dan siapa itu Roh Kudus. Mengambang. Kalau tadi beliau berdua menjelaskan, terutama Pak Tambunan, tidak ada nas dalam Alkitab aku adalah nabi tapi anak Allah. Itu bisa dibaca dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 1. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Begini, kalau memang kata anak Allah itu indikatornya bahwa Yesus adalah Tuhan, mestinya orang Kristen harus konsisten. Ada terlalu banyak yang menjadi Tuhan di dunia ini. Kenapa? Karena ternyata yang dikatakan istilah anak Allah itu bukan cuma Yesus. Coba dibaca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9, Injil Matius pasal 5:9, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, berarti siapa yang membawa perdamaian di dunia ini semua anak Allah. Berarti anak Allah itu bukan cuma Yesus. Kalau begitu yang membawa damai Tuhan semua jadinya. Nah, jadi ini perlu dipahami. Maka dalam Islam kata anak Allah itu bukan Tuhan tapi hamba. Abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Jadi malah membingungkan kalau dikatakan Yesus itu anak Allah lalu dipresentasikan sebagai Tuhan. Berarti bagaimana dengan dalil ini Injil Matius tadi? Semua orang yang mendamaikan di dunia ini akan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Berarti Tuhan juga dong. Nah, ini secara logik dan berdasarkan nas. Nah, oleh karena itulah sebetulnya boleh dikomentari, silakan. Gini, ini ayat ini sering banget saya dengar ya. Jadi begini loh, bedanya seperti ini. Lihat, perhatikan, jangan ketawa dulu. Anak-anak Allah, Yohanes 1:12, barang siapa percaya kepada dia akan diberi yang kuasa supaya sebagai menjadi anak-anak Allah. Beda dengan Mesias, anak Allah. Apa bedanya? Karena semua nabi-nabi itu dipenuhi Roh Kudus disebut juga anak-anak Allah. Tetapi bedanya apa? Mesias itu sudah dijanjikan dari zaman dulu. Nabi-nabi menjanjikan Mesias. Nanti akan datang Mesias. Nabi satu ngomong nanti akan datang Mesias. Nabi satu ngomong sampai Nabi Yesaya sampai Nabi terakhir nanti akan datang Mesias. Kira banyak di Yesaya nabi-nabi itu menubuatkan. Kalian kalau saya ngomong jangan teriak-teriak dulu, ntar kalian nggak ngerti gitu loh. Gini, lihat, nabi-nabi menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Itu ada di perjanjian lama. Nah, nabi-nabi ini pada waktu Yesus tadi yang saya pertama kali mengatakan, di situ dikatakan Mesias anak Allah. Bukan hanya anak-anak Allah. Bedanya apa? Nah, untuk menafsirkan Mesias anak Allah ini, yang menafsirkan bukan dokter, bukan profesor, tapi rasul, 12 rasul. Makanya 12 rasul menafsirkan Mesias anak Allah dalam Wahyu 19 ayat 16, bahwa Mesias anak Allah penafsirannya adalah raja, segala raja, bukan nabi. Jadi kalian jangan sembarang menafsirkan kitab suci. Mesias anak Allah dengan anak Allah beda banget.
gitu loh. Jadi perbedaan ini kalian harus pahami, karena perbedaan ini efeknya lautan api dan belerang gitu loh. Jadi Mesias anak Allah dan anak-anak beda. Itu yang saya pahami dan yang saya pelajari selama ini, karena saya udah tahu jawaban pertanyaan kalian pasti itu. Iya. Gitu loh. Jadi itu Baik, gantian. Saya belum selesai tadi. Itu sanggahan dari beliau. Kita jadi bingung nih. Kenapa bingung? Kita kan membaca Alkitab ini justru kita menghindari tafsir. Ini textbook kita nih, copy paste. Kalau memang tulisan-tulisan kami yang mengambil dari Alkitab ini dianggap salah, padahal ini adalah textbook kami menulis di sini. Terus apalagi yang dipakai sebagai hujah, sebagai jangan baca argumen. satu ayat aja Pak. Makanya Satu, baca jadi juga gini, kitab Wahyu. Jangan cuma baca. Saya mau kembali kepada teks lagi. Di antara indikasi juga Yesus bukan Tuhan, saya baca dalam Injil Markus pasal 13 ayat 31 sampai 32. Dikatakan dalam ayat ini, Yesus tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Masa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sebetulnya. Jadi ini tanpa tafsir, ini bukan tafsir. Jadi ini bukan tafsir, kami nggak berhak menafsirkan. Makanya kami hanya textbook saja. Kembali kepada copy paste ini. Nah, terkecuali kalau bapak-bapak tidak lagi mengakui Alkitab ini, lain soal. Jadi kalau mau dibantah, sebetulnya jangan dibantah kami, dibantah saja itu Alkitab, karena kami hanya menyadur saja. Iya, demikian. Terima kasih. Makanya Pak, kesimpulan Baik, dari Bapak. seluruh Injil itu ada di kitab Wahyu. Baik, Jangan kalian baca cuma kitab Injil doang. Baik. Tapi kitab Wahyu kalian baca. Itu kesimpulan dari seluruh Injil itu ada di kitab Baik, Wahyu. terima Jadi kalau kasih. mau kalian, ntar lupa. Kalau kalian Itu mau juga menafsirkan, bicara, Pak. Kalau kalau nanti kalian semua mau ingin menafsirkan bicara, ayat Alkitab, baca kitab Wahyu, karena di kitab Wahyu dikatakan di seluruh umat, seluruh malaikat itu menyembah Yesus, ada ayatnya di kitab Wahyu. Makanya baca kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu penafsiran dari rasul-rasul. Saya bacakan ya, saya bacakan. Baik, Bapak, saya kasih waktu setengah menit, tidak lebih, tidak Ya, kurang. ya. Setelah itu Bapak nggak bicara Dan, lagi. Wahyu Setengah menit ya, Pak, Wahyu ya? 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tata makhluk-makhluk dan tua-tua, itu jumlah mereka berlaksa-laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, pujian sampai selama-lamanya. Dan saya lanjutkan ke ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah Yesus. Ada ayatnya Yesus disembah. Kalian kan berkata, mana ayatnya Yesus sembahlah aku? Ini ayatnya bacaan termasuk. Sudah setengah menit. Ya. Terima kasih. Ya, baik, Pak baik, Insan setengah menit. Ya, sebenarnya kitab Wahyu yang menjadi rujukan beliau Udah. Wahyu kepada Yohanes itu mimpi, bukan wahyu. Mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Itu kan kata Bapak. Jadi mimpi Itu panjang. sudah, Pak. Ya, sebentar, mimpi panjang berseri ya. Makanya kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang paling sulit sekali ditafsirkan. Andes itu rasul terkasih loh. Paling Sudah, sulit Pak. ditafsirkan karena ini cuma mimpi. Nah, zaman dulu ditulis mimpi, kemudian dirubah lagi kenyataan. Sekarang dirubah lagi menjadi wahyu supaya keren, biar keren kelihatan. Sudah. Diganti Cukup. wahyu. Baik, Pak Insan, cukup. Kita tutup. Karena bukan mencari kemenangan dan bukan mencari kekalahan. Masing-masing berdakwah kepada yang lain. Silakan yang umat Islam itu tadi dengarkan, renungkan terhadap Bapak Luga Tambunan dengan Pak Yohanes Tampu Bolon. Yang Nasrani silahkan renungkan. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang menyelenggarakan acara ini, cukup sukses Pak Ketua. Kemudian kepada para pembicara, Ustadz Samsul Arifin Nababan, Bapak Insan Moko Ginta, Bapak Luga Tambunan yang saya suka semangatnya ini, masih muda. Kemudian Bapak Yohanes Tampu Bolon yang lebih bijak, santai, tenang, dan juga semua audien yang hadir di sini, semoga seluruhnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.